Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar Open Journal System. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi tentang publikasi terbitan terdahulu atau sering dikenal dengan istilah Quick Submit. Jadi untuk menggunakan fasilitas Quick Submit ini ada beberapa ketentuan atau aturan kita sebagai pengolah jurnal. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini beberapa tujuan kita melakukan penyerahan cepat dengan menggunakan metode Quick Submit. Yang pertama adalah untuk mempublikasikan terbitan-terbitan jurnal kita yang sebelumnya masih dalam versi cetak. Nah, atau dengan istilah kita mau mengalih mediakan. Nah, jadi jika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian belum memiliki jurnal online dan sampai saat ini masih memiliki jurnal versi cetak, kemudian ingin dialih mediakan, nah, maka salah satu cara yang paling cepat adalah dengan menggunakan metode ini. Nah, kenapa harus Quick Submit? Karena di sini ada note. Nah, di sini ada note Bapak Ibu karena sebelumnya sudah punya yang versi cetak. Ya, karena sebenarnya versi cetak ini sebelum kita mempublish jurnal kita yang versi cetak ini tentunya sudah melalui serangkaian proses editorial. Entah nanti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian menyimpan proses editorialnya itu dalam bentuk email atau komunikasi via yang lain, entah itu email, kemudian WhatsApp dan sebagainya. Nah, nanti itu perlu direcord. Karena ketika setelah dialih mediakan, maka bukti-bukti proses editorial itu sangat dibutuhkan, terutama nanti untuk persiapan akreditasi. Nah, sekali lagi yang masih punya versi cetak, ya, versi cetak, maka kita bisa mengalih mediakan menjadi jurnal online. Tentunya nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi mensubmit dari awal, diproses ulang tidak perlu. Nah, misalkan ada versi cetak sampai 5 isu misalnya, 5 volume misalnya, dialih mediakan. Jadi kita tidak perlu lagi submit dari awal. Nah, dari autornya kita suruh submit lagi, di review lagi, tidak perlu. Karena prinsipnya yang versi cetak itu sudah melalui serangkaian proses editorial. Dari autornya submit. Nah, bedanya adalah mungkin yang versi cetak ini ketika dulu submit, autornya lewat email atau lewat WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu perlu di record, perlu di screenshot, nah, kemudian di PDF kan, disimpan baik-baik. Jadi per volume, kan setiap volume per isu itu harus ada bukti-bukti bukti editorialnya. Tujuan yang kedua adalah kenapa kita harus ini segera mengalih mediakan jurnal kita dengan menggunakan Quick Submit ini, ya, karena sekarang yang diakreditasi oleh ini adalah oleh Ristek itu adalah yang versi online. Nah, jadi mau tidak mau kita harus mengalih mediakan jurnal kita menjadi versi online. Nah, sehingga cara cepat yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan metode ini, dan ini memang paling tepat. Nah, sekali lagi Quick Submit ini memang ditujukan khusus untuk yang ingin mengalih mediakan jurnalnya dari jurnal yang versi cetak menjadi versi online. Nah, jadi yang poin 2 ini merupakan tujuan khusus kita, gitu ya. Karena kalau kita mau mengakreditasi jurnal kita maka harus versi online. Nah, caranya biar bisa online, kalau kita sudah punya yang versi cetak, ya tadi dengan Quick Submit gitu. Jadi kita nggak perlu lagi dari awal mensubmit sampai dengan kita mempublish, itu nggak perlu. Kemudian manfaat berikutnya atau tujuan berikutnya adalah jika kita hendak mempersiapkan untuk pengindeksan jurnal. Nah, jadi sekarang beberapa pengindeks itu bahkan jarang meminta ini yang versi cetak untuk ISN kita. Nah, jadi kebanyakan yang versi online gitu. Nah,
Kenapa versi online? Karena kalau sudah online, nah otomatis percepatan distribusi, gitu ya. Nah, jadi distribusi karya ilmiah kita di dunia maya, di Google, kalau sudah diindeks oleh Scholar, kemudian dan sebagainya, lembaga pengindeks, maka otomatis artikel-artikel kita akan berterbangan, akan berkeliaran di dunia maya. Jadi bisa diakses kapan saja. Kita bisa bayangkan ketika kita masih punya versi cetak, untuk pendistribusiannya kan harus kita kirim ke perpustakaan, instansi atau perguruan tinggi. Nah, itu kan lumayan butuh biaya, kemudian aksesnya juga lebih sedikit dan sebagainya. Nah, sehingga perlu kita bergerak cepat ya kalau kita mau ini jurnal kita itu mau berkembang dengan pesat gitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, nah, jadi quick submit ini hanya diperuntukkan untuk yang ingin alih media, gitu ya. Tentunya nanti ini nggak diperkenankan juga kita terlalu sering menggunakan metode ini karena nanti akan mempengaruhi nilai akreditasi, ya. Makanya tadi saya sampaikan, nah, kalau kita ingin alih media kan ada ketentuan. Kalau kita alih media, otomatis kan yang versi cetak itu sudah melalui serangkaian proses editorial. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu membuktikannya gitu. Bagaimana Bapak Ibu membuktikannya bahwa memang betul ketika publish ini telah melalui serangkaian proses. Jadi enggak langsung kirim lewat email langsung publish dan sebagainya gitu. Oke ya, jadi saya harap bisa paham sampai di sini. Nah, sehingga nanti jangan salah diartikan bahwa ketika nanti sudah online pakai OJS berarti menggunakan metode ini, itu salah gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, quick submit hanya untuk isu atau terbitan-terbitan yang sebelumnya sudah publish tapi dalam bentuk versi cetak. Nah, sekarang kita ingin alih mediakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah berarti Bapak Ibu harus punya dulu filenya, file di scan, kemudian per isu. Nah, kemudian nanti dalam bentuk PDF. Nah, itu yang akan kita upload ya, kita akan upload. Nah, di sini ada syarat. Nah, ini saya bilang tadi syarat quick submit boleh dilakukan ya. Yang pertama itu adalah untuk isu atau terbitan yang sebelumnya versi cetak yang sudah memenuhi kaidah atau manajemen publikasi. Nah, ini sebaiknya untuk terbitan yang sebelumnya versi cetak, kemudian ini telah memenuhi kaidah atau manajemen publikasi. Nah, dan dapat dibuktikan dengan adanya rekam jejak editorial. Nah, bagaimana jika nggak punya rekam jejak? Ya berarti harus dicari gitu. Nah, kalau dicari nggak ada juga, ya udah berarti ya tampilkan apa adanya, nanti akan mempengaruhi, paling nanti akan berpengaruh di nilai akreditasi. Nah, atau paling tidak nanti jika tidak ada ini, Bapak Ibu bisa sampaikan di bagian history, ada sejarah jurnalnya. Nah, nanti dibuatkan menu navigasi namanya history atau sejarah. Nah, di sana bisa disampaikan bahwa jurnal ini sebelumnya 5 tahun misalnya versi cetak, mulai online tahun 2020 misalnya. Nah, kemudian nanti di sana bisa diceritakan. Nah, caranya seperti itu. Nah, di sini ada note yang kedua, tidak diperkenankan untuk isu yang akan datang atau current issue ketika jurnal sudah online. Ini maksudnya adalah ketika misalnya sekarang 5 tahun kita versi cetak. Misalkan di tahun 2020 ini kita sudah online kan semuanya. Nah, nanti yang 5 tahun ini bisa kita online kan dengan menggunakan metode quick submit. Jadi scan, upload PDF-nya di bagian GLE nanti di OJS kita. Nah, seandainya sekarang jadwal publish kita misalkan bulan yang current issue bulan Juli misalnya. Berarti dari sekarang kita sudah buka call for paper, kemudian sudah menggunakan manajemen publikasi yang sebenarnya gitu. Berarti submit lewat OJS, diproses lewat OJS, publish pun lewat OJS gitu. Jadi jangan ada lagi lewat email, lewat HP dan sebagainya. Nah, maksudnya seperti itu. Artinya kalau sudah online, nah berarti jangan gunakan quick submit, jangan tunggu bulan Juli gitu. Tunggu bulan Juli,
naskah-naskah yang sudah masuk itu ada yang lewat email, ada yang lewat HP dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba di PDF kan langsung diupload. Nah ini yang nggak boleh Bapak Ibu. Jadi harus melalui proses. Harus berproses. Di sini ada note tidak diperkenankan. Karena untuk yang open journal system kan open journal system. Di sini ada kata sistem. Sistem itu artinya kan ada serangkaian. Jadi ada beberapa komponen yang terlibat gitu. Makanya di sini ada namanya manajemen publikasi. Nah, kalau manajemen kan pasti ada sistemnya. Jadi apa saja sistemnya ya yang terlibat ya ada author, ada editor, ada reviewer. Nah, itu yang di manajemen. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagaimana gambaran manajemen publikasi di OJS? Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau quick submit di OJS ya, ini kita tidak menggunakan lagi konsep ini. Kenapa ini kita nggak gunakan lagi? Karena sebelumnya Bapak Ibu, ketika versi cetak sebenarnya ini sudah kita lakukan, ya. Jadi sudah kita lakukan. Jadi author ngirim, kemudian kita proses, kemudian publish dalam versi cetak. Nah, ketika dialih mediakan ke versi online, nah jangan diulangi lagi proses ini. Kan 2 kali jadinya proses. Masa udah terbit diproses lagi? Nah, logikanya seperti itu. Nah, berarti ya proses ini hanya untuk nanti terbitan yang akan terbit, yang current issue. Ya, jadi seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas di video saya yang berikutnya setelah video ini. Nah, karena video ini saya bahas yang quick submit dengan perhitungan saat versi cetak kita sudah melakukan serangkaian proses ini. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bahas khusus terkait dengan manajemen publikasi pada OJS. Baik ya. Nah, ini kita lihat ada author dan sebagainya. Ini saya kasih gambaran saja, nanti di video saya yang berikutnya saya akan jelaskan detail terkait dengan publishing proses di OJS. Oke ya. Nah, jadi pesannya adalah jangan lupa Bapak Ibu dari sekarang mengumpulkan bukti-bukti versi cetak yang ketika author dari submit dan sebagainya gitu. Oke, jadi tidak masih semuanya. Kalau misalkan 5 tahun paling enggak 1 tahun terakhir lah ya, karena nanti udah persiapan akreditasi bisa digunakan, cuman tidak bisa semuanya. Paling enggak 1 isu lah, paling enggak satu isu atau maksimal 2 isu itu bisa digunakan untuk tambahan akreditasi. Nah, misalnya misalnya 2 isu ini kita gunakan 2 isu yang versi cetak ini setelah dialih mediakan menggunakan quick submit, ini Bapak Ibu gunakan untuk proses akreditasi itu bisa ditambah dengan 2 isu yang versi online yang publishnya lewat OJS. Oke. Artinya yang maksudnya adalah yang proses editorialnya itu lewat OJS. Berarti kan 2 yang dulu lewat cetak kita publish ditambah lagi 2 isu yang proses editorialnya melalui OJS. Oke, jadi 4 kan syarat akreditasi itu minimal 4 isu. Umur jurnal minimal 2 tahun. Nah, berarti bisa. Oke ya. Oke, nanti kita akan bahas ada sisi khusus juga untuk membahas terkait dengan teknik akreditasi jurnal. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk quick submit ya, quick submit. Kita balik lagi ke OJS kita. Oke, kita balik lagi ke OJS kita. Nah, ini kemarin yang kita sudah desain, nah seperti ini. Oke, sekarang kita login saja. Kita login. Nah, di sini kita lihat masih kosong. Yang kalau ini kita lihat, ini saya lihat ini masih kosong. Nah, di terbitan kita lihat di arsip masih kosong nih kan, isu masih kosong. Nah, misalnya sekarang kita sudah punya yang versi cetak, Bapak Ibu. Sudah punya versi cetak. Misalkan kita ingin mengonlinekan. Nah, berarti nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi menyuruh autornya untuk submit lagi, tidak perlu karena sudah publish. Caranya adalah tinggal nanti di-upload ya. Di sini ada menu tool. Kita lihat di tool, di sini ada import export di sini. Import export. Nah,
Kita lihat di sini. Nah, di sini ada tempatnya di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan carilah yang namanya quick submit. Nah, di sini kita cari. Nah, ternyata di sini nggak ada. Kenapa ini nggak ada? Karena kita baru saja selesai menginstall, ya. Kan OJS kita baru ceritanya ini. OJS kita baru. Kemudian Bapak Ibu juga ingin mengalihmediakan, ya. Nah, berarti caranya nanti ada dua cara untuk ini, untuk kita menampilkan menu quick submit di sini. Oke ya. Cara pertama kita bisa lewat plugin yang ada di OJS-nya. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan cPanel di servernya langsung. Oke. Tentunya sebelum kita ini saya asumsikan Bapak Ibu sudah punya naskahnya ya. Naskah yang akan di quick submit. Oke, misalnya saya di sini ini ya punya naskah misalnya. Oke, misalkan sini naskah. Oke, misalkan nanti saya punya naskah sudah 4 isu ya. Sudah 4 isu, saya akan menerbitkan, saya sudah punya filenya masing-masing nih. Misalkan saya akan alih mediakan yang versi cetak itu sudah saya scan, saya simpan ini ada 4 isu ini. Nah, nanti kita akan coba praktekkan. Misalkan saya nanti akan upload yang sini ya. Ini saya akan upload yang sini, ada 10 artikel nih. Oke, ini yang misalnya setelah kita scan. Oke, sekarang kita install dulu pluginnya. Berarti di setting website. Kemudian di sini ada plugin. Oke, di sini ada plugin. Kemudian di plugin galeri. Nah, di sini nanti akan muncul quick submit. Ini ya. Jadi ini bypass, jadi cara cepat ya. Jadi tidak diperkenankan untuk yang akan baru, yang akan mulai penerimaan artikel baru. Nah, ini hanya untuk yang isu yang sudah terbit sebelumnya. Oke, sekarang kita klik saja. Nah, ini. Nah, nanti ini kita klik, kita install saja dari sini. Nanti di sini ada beberapa kejadian Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika menggunakan plugin galeri ini tidak bisa. Nah, kalau saya ini kebetulan bisa saya ini, ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang tidak bisa, berarti solusi akhirnya adalah menggunakan servernya lewat akun cPanel-nya. Nanti kalau nggak punya akses bisa minta tolong ke bagian IT-nya. Oke, kalau sudah terinstall, kita aktifkan. Nah, di sini ada menu, ini sudah aktif, langsung quick submit plugin. Nah, tadi ada beberapa masalah yang sering terjadi ya. Yang pertama itu adalah ketika kita install lewat plugin galeri tidak bisa. Nah, kalau saya tadi kan bisa saya. Nah, kalau udah bisa akan muncul. Solusinya bisa lewat akun cPanel, lewat server. Kalau Bapak Ibu tidak punya, hubungi bagian IT-nya. Kasih tahu saja installin quick submit, udah bilang gitu saja. Yang kedua yang sering terjadi adalah ketika kita telah menginstall quick submit, nggak bisa diklik, nggak bisa digunakan. Ada yang hilang, nggak muncul, atau nggak bisa digunakan. Solusinya berarti bisa jadi nggak support, versi quick submit nggak support dengan versi OJS kita. Nah, berarti nanti Bapak Ibu tinggal ini cek ini OJS-nya pakai OJS berapa. Nah, ini kan saya pakai OJS 3203. Nah, tinggal searching di Google, misalkan quick submit for OJS 32. Udah gitu aja dicari. Dicoba satu-satu versinya. Oke. Coba saya, nah nanti tinggal dicari di sini, misalkan di Google. Misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan OJS 312 misalnya ya. Oke, ini agak lambat. Sekarang karena sudah tadi kita install, karena tadi udah kita install. Nah, di sini kita bisa cari misalkan quick submit OJS 3.1 misalnya. Nah, kayak gini. Nah, nanti akan diarahkan ke GitHub ini. Nah, nanti tinggal dicek aja versinya. Ini sudah ada untuk yang versi 32. Nah, tinggal nanti di download.
dulu saja yang quick submit yang ini. Oke, nanti seperti ini caranya. Nah, ini untuk yang 312 nanti bisa dicoba sendiri Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa lewat servernya ini. Misalkan pakai download ini, ketika ini diinstal nggak bisa, berarti gunakan versi yang lain. Bisa versi di bawahnya atau bisa versi di atasnya. Dicoba satu-satu saja. Oke, sekarang kita coba dulu yang punya saya nih. Kita cek di tool import. Nah, di sini sudah muncul. Oke, kita tes ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak muncul juga di sana ketika sudah install, berarti dia nggak support dengan versinya. Caranya yang tadi itu ini ya. Cari kemudian install lewat servernya. Oke, kalau misalkan tidak bisa ditindih lewat plugin galerinya, coba kalau ini kita tindih. Nah, ini pasti tidak bisa, coba kita lihat. Atau nanti bisa lewat sini. Nah, di sini ada upload new plugin, bisa juga lewat sini. Nah, nanti di download yang target Z, nanti yang download yang target Z. Nah, nanti yang Bapak Ibu download yang target Z. Di video saya yang sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara install plugin lewat plugin galeri. Nah, nanti bisa lewat sini. Nah, download kemudian upload di sini. Oke ya. Misalkan yang target Z ini harus tipenya tar.gz tipenya baru bisa. Jika tidak bisa juga berarti lewat servernya ya. Oke, seperti itu. Coba ini kalau sini jelas tidak bisa karena sudah diupdate, sudah kita install. Nanti solusinya bisa lewat sini. Nah, jika lewat sini tidak bisa, berarti bisa lewat si panelnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kemudian tool. Oke. Quick submit. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan saja metadatanya. Sebelum kita memasukkan metadata dari artikel yang ingin kita submit, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat isu dulu. Nah, tadi kan saya ingin membuat yang ini volume 1 nomor 4 2020. Oke, berarti caranya di isu fitur isu ini. Oke, di sini ada yang fitur isu, ada yang back isu. Nah, ini yang akan terbit, ini yang sudah terbit. Nah, ini kita masih kosong. Tinggal klik dulu. Ini create isu. Misalkan volume 1 nomor 4 2020. Oke, ini kalau mau pakai titel, kalau enggak usah. Enggak usah. Kapan titel ini perlu ini ya tergantung kebutuhan gitu. Misalkan kalau kita ingin menjelaskan isu ini untuk artikel yang nanti impress yang akan terbit juga bisa dijelaskan gitu. Pakai nama judul apa nama judul kita juga boleh gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, di sini kita bisa upload covernya, cover isunya ya, per isu ya. Di sini misalkan per isu. Jadi per isu. Ini per isu. Nah, di sini kita upload. Jadi kalau ini volume 1 nomor 4, berarti ini yang covernya volume 1 nomor 4. Save. Nah, ini sudah muncul. Di sini akan muncul yang nanti fitur isunya volume 1 nomor 4. Nah, item 0. Ini artinya belum ada artikel yang udah kita jadwalkan. 0. Nanti kalau misalkan 10 artikel ini kita akan masukkan, nanti sini isinya 10. Oke ya, sekarang kita baru balik ke sini. Oke, sekarang kita akan masukkan. Saya contohkan satu saja. Misalkan saya ingin masukkan artikel yang ini. Nah, di sini ada yang galenya. Ini berarti yang sudah versi ini ya, melalui layout editor. Yang proofreadingnya sudah melalui proses semuanya. Oke, nanti yang paling penting adalah harus ada file PDF-nya. Nah, nanti yang versi cetak itu di scan PDF, kemudian dikelompokkan per isu per author ya. Jadi per isu per author. Nah, ini tinggal kita copy saja. Nah, ini kita copy
Kemudian kita pilih sectionnya artikel ya. Jadi section ini merupakan bagian dari ini apa, jurnal kita. Nanti apakah akan menerima artikel jenisnya original research atau dari literatur review dan sebagainya. Artikel ini yang original research. Nah, kalau nanti literatur review, nah tinggal pilih yang review atau bisa ditambahkan juga nanti. Oke. Prefix-nya dikosongkan saja. Oke. Ini sudah ya. Jadi title ini sangat disarankan menggunakan ini ya, sentence case seperti ini. Jangan pakai huruf besar semua. Gunakanlah yang awalnya saja yang huruf besarnya S, O. Ini juga nanti mempengaruhi saat distribusi di lembaga pengindeks. Nah, ini kalau nggak ada, udah kosongkan saja. Nah, abstrak. Jika jurnal Bapak Ibu menggunakan dua abstrak, misalkan Inggris sama Indonesia, yang dikopikan adalah yang abstrak Inggris. Kenapa? Ini juga untuk mempercepat distribusian, pencarian. Oke, ini ya. Kemudian kita bisa atur rata kiri kanannya. Oke. Nah, keyword ini harus dikopikan satu persatu, jangan sekaligus. Nah, misalkan ini, jangan kopikan sekali seperti ini nggak boleh. Harus dibaca per suku kata. Nah, seperti ini. Berarti tinggal kita kopikan pakai tab. Kemudian ini, kemudian tekan tab lagi. Oke, misalnya 3 aja ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah add contributor. Berarti masukkan penulisnya. Nih, sesuai urutan. Nah, given name nama depannya. Nah, ini kita lihat ini berapa penulis nih. Nah, ini 3 penulis. Berarti ini Zulkarnain. Kemudian ini. Nah, di OJS 3 ya, 312 ke atas itu sudah ini tidak mewajibkan memasukkan yang last name-nya. Nah, jadi ini kalau nggak ada last name-nya berarti kosong. Nah, email. Oke, kita masukkan saja emailnya. Oke, email Indonesia. Masukkan afiliasinya misalnya STTS Surabaya. Nah, nanti afiliasi ini cukup nama kampus saja ya, jangan lupa misalkan mahasiswa, STTS, dosen, ini nggak perlu. Ini cukup nama lembaganya saja. Nah, di sini kita lihat ada kontributor rule. Nah, jadi kita lihat apakah dia sebagai author. Oke, kalau dia sebagai author. Nah, di sini ada principal contact for editorial correspondent. Di sini siapa yang menjadi author koresponden. Jadi yang koresponden itu merupakan author yang menjadi PJ penanggung jawab. Nanti ketika artikel ini ada apa-apa, ada revisi dan sebagainya, nah itu dia yang menanggung jawab, yang akan dihubungi oleh editor dan sebagainya. Jadi di sini siapa yang jadi korespondennya. Oke, dia sendiri ya. Itu kan ini sebagai koresponden. Berarti kita buat dia sebagai principal contact. Oke. Jadi nggak mesti nanti yang nggak mesti penulis pertama ini menjadi ini principal contact, bisa jadi penulis kedua ya, bisa jadi penulis ketiga. Nah, nanti kita lihatnya di sini kalau ada yang menyertakan oleh tim penjurnalnya. Oke, sekarang kita save, kemudian tambahkan lagi satu saja biar tidak terlalu banyak ya. Misalnya yang ada nama ini Herman Budianto. Ini ada Budianto. Oke,
kita masukkan. Misalkan STTS Surabaya. Nah, ini author saja. Oke ya. Nah, seandainya tadi Zulkarnain bukan sebagai prinsipal kontak, tinggal hilangkan centangannya, ganti dengan Pak ini. Oke. Oke, sudah ya. Nah, nanti di sini kita lihat, jadi ada primary kontak. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain ini merupakan author korespondensinya. Nah, kalau mau diupdate kan tinggal diedit saja, edit. Dan kalau mau dihilangkan, oh ini bukan prinsipal kontak, tinggal centang, ganti dengan yang author yang lain. Nah, bagaimana seandainya kita mau sekarang? Kalau ini menunjukkan berarti nanti di artikelnya Zulkarnain nomor 1, Herman nomor 2. Kalau mau diubah, oh saya salah entry, ternyata yang pertama itu harusnya Pak Herman baru Zulkarnain. Jadi tinggal order. Nah, tinggal tarik seperti ini, tinggal down. Oke ya. Nah, ini tulis pertamanya Herman, keduanya Zulkarnain. Nah, ini di sini kita lihat bahwa ini plus pertamanya Herman Mudianto, tapi dia bukan koresponden. Plus keduanya Zulkarnain sebagai koresponden. Nah, jadi nggak mesti plus pertama itu sebagai author koresponden ya. Oke, ini kita klik down. Oke, nah disinilah pentingnya PDF Bapak Ibu. Jadi Gale ini wajib hukumnya diisi. Ini ya. Nanti kalau ini saat aktivasi DOI ini nggak ada, nggak bisa gitu. Nah, ini kita add Gale-nya, kasih PDF, kemudian kita save. Nah, baru kita cari ini. Kemudian volume nomor 4 ya. Zulkarnain Gale-nya. Oke, kita akan cek. Oke, sudah. Komplit. Oke, sudah ya, udah pastikan di Gale ini sudah masuk PDF ini Bapak Ibu. Pastikan udah ada PDF-nya. Kemudian di sini ada pilihan apakah mau di-publish atau unpublish. Kan kita mau publish, berarti pilih yang ini. Nah, dia kita pilih di isu mana kita mau sisipkan. Di sisi isu volume 1 nomor 4. Halamannya berapa? Nah, ini kita lihat ini 279 286. 279 286. 279 sampai 286. Nah, di sini kita bisa pilih tanggal publishnya, di publish. Ini kan sudah publish sebelumnya. Misalkan anggap saja artikel ini sudah publish di bulan, sekarang kan bulan Mei. Anggap saja ini publishnya di bulan Maret misalnya. Maret 30 Maret ya. Oke, 30 Maret seperti ini. Nah, ini kan alih media kan. Nah, ini maka saya bilang ini nggak perlu lagi lewat proses dari awal, kan sudah publish gitu. Oke. Nah, ini nanti perlu kita isi Bapak Ibu, tapi ini bisa disetting otomatis ya. Ini untuk persiapan indeks DOAJ. Nah, nanti ini akan saya bahas belakangan. Oke, untuk sementara kita dulu di sini. Kita sampai di sini dulu, tinggal save. Oke, sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita tes sekarang di isu, fitur isu. Akan masuk 1. Ini artinya baru 1 naskah yang sudah kita jadwalkan. Kalau mau dipublish bagaimana di sini? Ya. Ada publish isu. Nah, saran saya jangan pernah klik tombol ini sebelum benar-benar yakin bahwa ini isian metadata dari PDF, kemudian author dan sebagainya sudah masuk semua. Jadi kita bisa preview dulu. Ini kita preview dulu hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Nah, jadi pastikan nanti semua ini jangan menggunakan huruf besar semua. Nah, ya.
Nah, misalkan kita cek di artikelnya, oh 2 penulis benar, ini udah masuk 2 penulis. Oke, kita cek lagi, udah ada ndak nih nama kampusnya, afiliasinya, karena itu penting. Nah, oh sudah ada, harus konsisten, nama lengkap, kemudian nama kampus harus konsisten untuk memudahkan proses citasi. Oh ini sudah ada, abstraknya juga sudah ada. Nah ini sudah otomatis ya, lisensinya sudah otomatis. Oh ya, ini sudah kita setting sebelumnya ya, ini sudah kita setting sebelumnya. Itu tidak muncul tadi itu karena ini pakai quick submit. Kalau kita tidak pakai quick submit, nanti di kolom permissionnya itu akan muncul. Ini sebelumnya sudah kita setting ini. Oke, ini sudah. Nah, nanti kalau sudah yakin ini sudah benar, nah berarti nanti tinggal kita publish ini ya. Oke. Jadi anggap sudah 10 Bapak Ibu ya, anggap sudah 10. Nanti dengan cara yang sama Bapak Ibu lakukan dengan cara yang sama. Kalau sudah tinggal publish isu. Ya, apakah mau ngirim ini? Iya. Kalau mau dikasih tahu ke email masing-masing user, tinggal oke. Ya, kalau mau kirim email tinggal hilangkan cetakannya. Oke, tinggal di oke kan saja. Nah, ini sini sudah kosong. Jadi back issue. Nah, ini ya. Sekarang kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di current isunya. Nah, ini sudah muncul. Nah, tapi sekarang kita lihat di sini. Yuh, ini kan tadi kita settingnya 30 Maret. Kok di sini muncul 21 Mei. Nah, coba kita lihat dulu yang artikelnya. Ya. Kalau artikel di sini, ini akan muncul sesuai dengan settingan kita. Nih, 30 Maret. Tapi untuk isunya ini akan muncul sesuai dengan tanggal kita mengerjakannya. Nah, ini kan bahaya Bapak Ibu, nak sinkron. Caranya adalah balik ke sini, tinggal diedit. Edit isu data. Nah, di sini misalkan Maretnya maunya 31. Ini nggak apa-apa, yang penting sama bulan Maret. Kalau artikelnya 30 Maret, ini bisa jadi boleh 30 atau boleh 31. Nah, misalkan 30 saja, ya sama. Oke ya, kita save. Nah, ini kita save. Ini juga kita refresh. Udah ya, jadi sekarang 30 Maret. Ini 30 Maret sudah sama ya. Oke, baik. Jadi ini caranya Bapak Ibu. Nah, nanti sekali lagi sebelum klik publish issue, pastikan dulu nanti metadatanya masuk semua ya, seperti ini. Jadi judulnya sudah, formatnya seperti ini, kemudian namanya udah muncul, nama kampusnya benar, kemudian ada keyword, ada abstrak dan sebagainya. Kalau mau menambahkan referensi juga nggak apa-apa, bisa dimasukkan. Oke, nanti khusus untuk yang ini nanti kita akan bahas belakangan ya, saat nanti persiapan untuk indeksasi atau nanti untuk yang terbitan baru. Nanti kita akan bahas lagi. Ini masih ada yang double seharusnya muncul 1. Baik, jadi seperti ini Bapak Ibu, kita sudah berhasil mempublish menggunakan quick submit. Nah, jadi bagi yang bermasalah quick submitnya tadi sudah saya jelaskan solusinya ya. Jadi bisa nanti dengan mengganti versinya. Jika tidak bisa lewat plugin galeri OJS, bisa menghubungi bagian IT di kampus masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya lewat ini. Ya, sini ada nomor kontak saya. Silakan bisa dihubungi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.